Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat 24, bagaimana kabarnya hari ini? Tak terasa hari Jumat ini sudah menginjak hari ke-16 puasa Ramadan. Tetap semangat ya, karena insya Allah ketika kita maksimal dalam menjalankan bulan puasa ini, pahala dan ganjaran akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, seperti biasanya, di hari Jumat sore, kita akan menemani sahabat 24 di acara Podcast Ramadan. Bersama saya Arwen dan saya Ustaz Siva akan menemani sahabat 24 sekalian mengobrol, ya, berbicara dengan tamu istimewa. Kira-kira siapa tamu istimewa itu, Mbak Arwen? Jadi di sini sudah ada 2 tamu spesial yang ada di depan kita. Dan ini adalah tamu istimewa kita. Ada 2 orang laki-laki, ya. Kira-kira siapa ya? Oke, kita sapa dulu Mbak Arwen ya. Assalamualaikum Mas Arvin dan Mas Rayhan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Mas Rayhan dan Mas Arvin adalah alumni SD Muhammadiyah 24. Tahun berapa lulusnya? Tahun 2020. Awal-awal Covid ya. Iya. Oke, baik. Mas Arvin sama Mas Rayhan belum menyapa sahabat bapak di rumah ya? Coba dong disapa dulu sahabat 24 yang ada di sana. Halo sahabat bapak. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Puasanya masih lancar kan? Ya, jangan sampai ada yang mokel kan untuk sahabat 24. Kira-kira Mas Arvin sama Mas Rayhan ketika hadir di sini gimana kesannya? Rasanya gimana? Bisa diceritakan? Rasanya sih. Apakah bernostalgia? Ya, kayak nostalgia gitu. Ya. Mengingat ruangan ini penuh memori. Penuh memori. Oke, gimana kegiatan Ramadan ini selama di sekolah maupun di rumah? Bisa cerita dari Mas Rayhan dulu? Ramadan ya biasa lah, harusnya dengan kewajiban Ustaz Muslim ya puasa. Cuman puasa kali ini ya diiringi dengan tadarus, tapi tadarusnya ada dikit daripada Ramadan sebelumnya. Apalagi sekarang kan ada juga tugas dari sekolah kita dari Al-Falah, yaitu ada LK, buat LK. Nah, kayak itu setiap tarawih kita diminta untuk minta tanda tangan kepada imamnya. Jadi ya biasa aja sih untuk kegiatan gitu, nggak beda jauh. Oke, Kang Mas Arvin gimana? Kalau kegiatan Ramadan saya kurang lebih sama seperti Mas Rehan ya, seperti biasa. Di bulan Ramadan kali ini lebih berbeda dari bulan Ramadan sebelumnya. Yang sebelumnya hanya cuman ya seperti biasa berpuasa, kemudian malamnya sholat tarawih, terusnya sahur, kemudian ketemu lagi sampai malam. Dan kalau sekarang sih ya mungkin beda aja, cuman sedikit berbeda kayak seperti yang dikatakan Mas Rehan. Di sini ada mengisi LK, disuruh diminta untuk bertadarus, karena kan sekarang juga ada program dari sekolah, yaitu program Kataman Pandewanjis ya. Coba, karena ini sudah menjadi alumni yang cukup lama, jadi kira-kira ada nggak sih pengalaman yang berkesan banget gitu loh saat masih sekolah di sini? Tentu ada, jelas ada. Setiap anak pasti punya kesan yang masing-masing. Kalau saya ya, yang paling melekat itu di saat pelajaran Islam. Kenapa itu? Kenapa itu? Ya, kenapa ya? Ada ketertarikan sendiri lah dengan makanan itu, keunikan sendiri. Itu ya. Jadi cara dan metodenya itu unik lah gitu. Jadi melekat. Kalau pakai kegiatan sekolah? Dan sekolahnya melekat mungkin ada apa? Oh, berarti seperti sahabat 24 ini ya? Ya, cuma hari ini ya. Cuma kan dulu itu kan nginep kan di sekolah. Oh, Sini masih ya? Masih. Kalau kita ini apa? Setengah hari. Setengah hari. Nggak seru itu. Cuman ini apa namanya? Kita bagi
kelas 1, 2 karena alhamdulillah muridnya semakin banyak, sahabat 24 semakin banyak ya. Jadi ruangannya terbatas, tenaganya terbatas, sehingga kita bagi waktu, bagi tenaga seperti itu. Kalau Darul Arqamnya Mas Rayhan sama Mas Arvin dulu gimana? Bisa cerita nih? Dulu waktu di sini yang bisa diingat, bisa ceritakan ke sahabat 24. Mas Arvin dulu deh. Jadi kalau waktu Darul Arqam dulu nih sahabat 24 itu kita itu mulainya itu dari setelah asar. Nah, jadi setelah asar kita berangkat ke sekolah dan kita waktu itu dulu setelah asar itu kayaknya tadarus dulu ya. Setelah murojaah kemudian ada materi sedikit mungkin mengenai bulan Ramadan, meningkatkan keimanan dan lain sebagainya. Kemudian terus itu mungkin ya persiapan untuk berbuka puasa. Setelah materi kita bersiap-siap, kita bagi-bagi takjil, sudah pernah sudah bagi-bagi takjil, kita kembali kemudian kita siap-siap untuk berbuka bersama. Oke. Kalau Mas Rayhan gimana? Iya, kesan Darul Arqam di 24 ini Mas Rayhan, apakah ada materi khusus atau materi tertentu yang Mas Rayhan masih ingat atau kegiatan apa gitu? Kalau materi ya sampai sekarang masih ingat kan, materi sebelumnya kan yang diajarkan tuh buku, sholat, terus baca doa kan seperti itu. Jadi sampai sekarang masih pakai harusnya. Nah tuh kan sahabat 24. Jadi apa yang kita lakukan hari ini Darul Arqam sejak Senin, Mas Arvin sama Mas Rayhan di sini Senin kemarin sampai pekan depan. Nah, anak-anak itu diajari apa namanya sholat gitu bareng ya, kemudian apalagi wudhu gitu, dan seterusnya. Dan itu sahabat 24 sangat penting dan ternyata Mas Arvin sama Mas Rayhan masih ingat ya materi karena itu sangat penting dan itu merupakan kewajiban kita untuk mempelajari ilmu tersebut. Seperti itu ya Mas Rayhan ya. Oke, baik. Oke, dengar-dengar Mas Arvin sama Mas Rayhan ini sekolahnya SMP itu nggak jauh dari sini Mbak? Iya. Katanya sih sekolahnya di SMP Al-Falah sih. Wah, SMP Al-Falah sini. Ya betul, Al-Falah. Oke, sekarang berarti kelas 9. Kelas 9. Oke. Mau lulus nih sahabat 24. Jadi sudah sekitar 3 tahun yang lalu sudah meninggalkan sekolah ini, kemudian melanjutkan studi di SMP Al-Falah dan ternyata sekarang mau lulus dan ujian apa yang pekan depan ini ujian sekolah dekat ujian sekolah. Ya kita doakan Mas Arvin sama Mas Rayhan lancar ya teman-teman ya. Kak Arvin dan Kak Rayhan ini kalau misalnya punya prestasi yang hebat, coba deh diceritakan atau pengalaman ya. Iya, pengalaman. Kali aja bisa memotivasi para sahabat 24 yang pengen punya prestasi besar juga kayak alumni sebelumnya. Iya. Oke. Mas Arvin dulu. Prestasi atau pengalaman selama di sini. Kalau saya dulu sih cukup banyak ya. Kalau dihitung itu saya nggak seberapa ingat berapa kali saya ikut lomba ataupun mendapatkan penghargaan buat untuk diri saya. Yang paling memorable dalam ingatan saya itu ketika saya mengikuti lomba tahfidz juz 30 event Olimpiade kalau nggak salah di Semarang tahun 2019. Dan alhamdulillah. Kelas berapa itu Mas? Itu kira-kira kelas 5 ya? 5 ya. 5 semester 2. Ya. Terus apa lagi? Selain di Semarang? Selain di Semarang dan alhamdulillah mendapatkan juara 2 sahabat 24. Nasional berarti ya? Iya nasional. Tepuk tangan untuk Mas Arvin. Oke, ya bisa jadi ingat itu kalau nggak salah acaranya yang dilakukan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah ya, yang diadakan di kampus Universitas Kiai Haji Dahlan. Ya betul ya. Nah, salah ingat. Oke, terus selain itu yang nasional selain itu apa lagi Mas Arvin?
Kalau untuk nasional kebetulan masih satu. Masih satu ya, oke. Iya. Terus selain itu? Selain itu apa ya? Nggak jauh beda sih. Tafid juga ya, tapi lintas apa? Tapi mungkin lintas tingkatnya Provinsi di bawahnya di ya. bawahnya tingkat kota gitu. Oke, baik, luar biasa ini prestasi Mas Arvin selama di sini. Bisa juga sempat nyatat itu banyak prestasi. Cuman yang masih teringat salah satunya adalah kejuaraan di Semarang di UAD Universitas Samajalan ya, Olimpiade itu. Dan lomba tafid juga di tingkat bawahnya, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Baik, kita lanjut tanya Mas Rian, pengalaman apa nih yang paling mengesankan selama di sini atau ikut kegiatan apa di luar, bisa ceritakan? Kalau kegiatan di luar ya, yang paling besar itu mungkin waktu ada lomba kecil. Lomba kecil di mana itu Mas? Di RSAL. Oh di RSAL. Itu. Kenapa berkesan? Karena di situ saya bisa belajar lebih lanjut tentang kesehatan manusia. Jadi saya bisa belajar, tetapi juga bisa dilombakan itu. Jadi ibaratkan saya itu menambah ilmu, tapi juga diuji kemampuannya gitu. Seberapa jauh. Jadi karena ini udah kelas 9 gitu ya, bentar lagi mau naik ke SMA, kira-kira ada rencana mau pindah sekolah atau tetap di sekolah itu? Kemana gitu ya? Nah, lanjutin kemana kira-kira? SMP nanti? SMA. Oh ya, mohon maaf, SMA. SMA. Kalau saya SMA pribadi saya bakal melanjutkan di negeri ya. Oke, Mas. Jadi tadi Mas Arvin bilangnya pernah juara 2 lomba tafid nasional ya. Nah, mungkin bisa dikasih tahu ke sahabat 24 di sana tips-tips dan atau kiat gitu tentang menghafal. Biar mudah menghafal gitu ya. Biar mudah menghafal. Gimana ini? Sebenarnya sih belum ada tips atau trik yang lebih menjurus untuk bisa kita untuk menghafal. Cuman kalau Mas Arvin kesehariannya gimana? Biar bisa gampang ini mudah menghafalkan itu. Kalau dari saya sih ini yang hal yang penting ya, kunci utama bagi sahabat 24 yang sekarang lagi menghafal, mungkin menghafal juz 30, juz 29 ataupun mungkin sudah dapat hafalan 3 juz, 4 juz, 5 juz ataupun lebih. Nah, niat kuncinya cuma satu, yaitu jagalah niat kalian. Jadi apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, mau bahkan apalagi ini berurusan dengan bekal akhirat kita kelak nanti ya, seperti contohnya ini kita menghafal. Nah, menghafal itu kan pasti berbeda dengan kita hanya membaca Al-Quran seperti biasa, apalagi ada yang membaca yang sudah lancar ataupun menengah, atau mungkin ada yang masih terbata-bata, mungkin seperti itu. Nah, yang kunci utamanya adalah jagalah niat baik kalian. Jangan sampai kalian itu merubah niat yang ada di dalam hati kalian, karena dari kita sisi menghafal itu kita harus menguatkan diri kita, menjaga niat kita, karena apapun hal yang kita lakukan itu harus berangkat dari dalam hati kita. Apapun yang akan berangkat dari dalam hati kita pasti nanti akan mendapatkan manfaat ke depannya. Dan istiqomah tentunya Mas Arvin ya. Tentunya. Enggak satu hari baca, satu hari tidak, satu hari nyimak, satu hari tidak gitu ya. Sama saja kayak percuma sia-sia menghafalkan. Baik, ada dua ya berarti ya Mbak Barwen poinnya. Yang pertama bahwasanya yang penting adalah niat ya sahabat 24 ya. Niat kan untuk diri kalian, jangan untuk biar dilihat orang lain gitu ya. Itu yang bagus. Nah, itu niat kita jaga, niat untuk diri kita sendiri dan untuk Allah. Dan yang kedua adalah yang tadi konsisten ya, atau istiqomah. Seperti itu. Oke. Mas Arvin sama Mas Ryan kan sudah punya pengalaman selama di 24, sudah diceritakan ke sahabat 24 di rumah. Mungkin bisa diberikan ini sharing
apa saja sih yang harus disiapkan atau bagaimana biar sahabat 24 ini juga berprestasi seperti Mas Arvin dan Mas Rehan. Mas Arvin, saya sampaikan ke sahabat 24, kiat-kiat apa sih yang bisa dicontoh sama sahabat 24? Ya. Jadi untuk pesan-pesannya sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SD Muhammadiyah 24 yang sudah membimbing saya, mendidik saya, dan menjadikan saya menjadi anak yang terus bisa berjuang dan belajar, berkembang lebih baik lagi. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya terus menguatkan pendirian saya untuk terus belajar, menambah ilmu, menambah wawasan di luar sana, meskipun sudah tidak berada di SD Muhammadiyah 24 tercinta ini. Dan harapan dan pesan yang saya sampaikan untuk sahabat 24 yang ada di rumah yang sedang menonton saat ini, untuk jangan patah semangat, tetap berjuang, dan teruslah belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik ke depan. Oke. Mas Rehan, ada sharing apa kepada sahabat 24 biar semakin semangat nih belajarnya sahabat 24 di rumah? Ada tips-tips atau kiat-kiat apa gitu? Tips ya, kalau prestasi sebenarnya nggak ada tips untuk mengejar prestasi. Pokoknya kuncinya itu ada di dalam diri kita sendiri aja, karakter kita sendiri. Nah, sebenarnya kalau kuncinya itu mungkin ini kita harus mengetahui terlebih dahulu di mana bakat kita. Misal bakat kita sepak bola, ya kita dalami sepak bola tersebut. Jadi kita nggak usah mandang pelajaran lain, kan banyak tuh pelajaran di sekolah, ada PKN, terus PAI, tematik, yang Nah itu kita nggak usah lihat nilainya. Misal nilai KMJ kita jelek, tapi nilai penjas kita bagus, ya kita fokus aja sama penjas yang disukai. Jadi kalau kita dalami semua nggak bakal jadi kita. Tapi misalkan kan banyak tuh kasus orang tua itu harus mewajibkan hanya untuk semua bisa gitu ya. Itu sangat besar. Jika anak kita tuh dituntut untuk bisa semua, itu dia nggak bakal jadi, yang ada malah stres. Jadi nggak usah itu harus fokus aja, disukai gitu ya. Oke. Penting sekali itu sahabat 24. Jadi Mas Rian kasih tips nih, kalau sahabat 24 ini harus tahu bakatnya di mana gitu ya Mas Rian ya. Ketika bakatnya di olahraga, maka fokus ya dan serius di olahraga. Tapi dengan catatan tidak boleh mengabaikan yang lainnya ya Mas ya, tetap belajar ya, diimbangi gitu. Oke, baik. Kemudian yang kedua dari Mas Rian tadi, harus jujur kepada orang tua, yang disukai apa, yang diminati yang mana, mata pelajaran mana. Nah itu kemudian minta dukungan, support ke orang tua biar bisa semakin mendalam ilmunya, begitu ya. Oke, baik. Mungkin ini Mas Arvin sama Mas Rehan bisa sharing juga terkait impian atau cita-cita. Gimana sih pandangan Mas Rehan sama Mas Arvin terkait cita-cita? Terus apa kira-kira cita-cita Mas Arvin sama Mas Rehan dulu? Ini pertanyaan agak susah. Iya, tidak apa-apa, jawab aja. Gambaran ya. Pokoknya saya punya cita-cita saya itu di satu saat nanti saya bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri. Tapi ya diri saya sendiri. Tapi bagi orang lain juga saya harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Entah itu saya melakukan hal apa, itu bisa menjadi seperti dokter atau menjadi pengusaha atau apa. Intinya saya cita-cita waktu saya besar nanti saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Oke, luar biasa Mas Rehan. Mas Arvin? Kalau dari saya ini pandangan ke depan ya,
cukup mendalam banget sahabat lompat. Jadi kalau saya cita-cita ya, Iya. cita-cita saya di masa depan akan datang, semoga saya ini bisa kurang bisa masuk ke nasihat, tentunya semoga bisa menjadi pribadi yang bisa lebih baik dan juga bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga harus bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Entah itu nanti seperti, karena saya juga punya cita-cita teman-teman. Apa cita-citanya Mas Arvin? Seorang ulama atau seorang dai? Ya pun itu sebenarnya cita-cita saya ini banyak sahabat lompat. Mau bisa ada saya mau jadi pengusaha juga, kemudian ya itu saja. Itu ya, oke. Kalau Mas Arvin tadi kan sudah mengerucut bisa ke pengusaha muslim yang cinta masyarakat gitu mungkin ya. Nah, kalau Mas Arvin kira-kira kalau didetailkan lagi itu kira-kira kemana arahnya? Ke ilmuwan kah, ke pendidikan kah, atau ke pengusaha kah, bisnismen? Mungkin kalau saya ya, ini juga ada anjuran dari keluarga saya untuk menurut saya untuk masuk ke bidang kesehatan. Nah, di kesehatan itu kan kita bisa ibaratnya kita bisa bikin kalau misalnya dokter itu kan bisa buka praktek sendiri. Nah, di praktek tersebut mungkin bisa digratiskan untuk orang yang kurang mampu berobat atau biaya murah seperti itu. Jadi nggak dibuat mahal-mahal banget dan nggak susah apa ya prosesnya. Baik, luar biasa sahabat 24, cita-cita dari Mas Arvin dan Mas Raihan itu sangat dekat dengan masyarakat, itu yang Mbak Arwan ya. Jadi bagaimanapun Mas Arvin dan Mas Raihan ini kepingin ya besok di masa depan ya itu pekerjaan apapun dengan syarat bermanfaat untuk orang lain, betul ya? Ya, luar biasa. Baik, alhamdulillah. Ini belum ada pesan-pesan ini ya, ya. Pesan ya, harus. Tadi pesan sama pesan tadi udah Itu aja. itu aja. Oh, Alhamdulillah. Pesan-pesan itu pesan. sebelum siapa Mas Raihan? Pesan apa kesannya belum? Mas Raihan. Dua-duanya pesan gitu. Nah, ya wes. Oke. Baik, oke sahabat 24, Mas Arvin sama Mas Raihan ini mau memberikan pesan pada sahabat 24. Kira-kira apa pesannya? Oke, Mas Arvin dulu. Silakan Mas Arvin. Ya, ini saya akan memberikan pesan dan harapan untuk kalian sahabat 24 yang menonton. Pesannya dulu Mas. Pesannya adalah untuk jangan lupa untuk terus berjuang, tetap bersemangat untuk terus belajar, jangan menyerah apabila kalian ketika menghadapi rintangan, jangan pernah menyerah, karena kalau kalian menyerah maka itu adalah awal dari kegagalan kalian. Nah, apabila kalian mengalami kegagalan pada suatu rintangan, jangan pernah berhenti untuk menyerah, teruslah kalian mencoba, karena dengan kalian mencoba maka itu adalah awal proses dari kalian untuk mencapai kesuksesan. Oke, baik. Mas Raihan. Pesan ya. Mungkin ini pesan untuk kesatuan juga aja ya. Oke, baik. Nah, mungkin untuk pesan saya kepada guru-guru atau karyawan di SD Muhammad 24 mungkin ya, pesan saya kalau bisa jadilah teladan bagi murid-muridnya. Kenapa? Karena menjadi teladan itu mudah, tetapi memberi keteladanan itu membutuhkan proses atau perjuangan. Jadi kalau bisa jadilah teladan biar bisa diteladan oleh murid-muridnya gitu. Mungkin untuk pesan kepada sahabat 24, kalau pesan saya sih hormatilah guru-guru kalian, karena keberkahan ilmunya itu adalah guru. Jadi kita sekolah itu tidak mencari ilmunya aja, tapi berkahnya juga. Percuma kalian mencari menuntut ilmu tapi nggak dapat berkah, itu emang rugi gitu. Jadi terus pesan saya gitu, sama seperti Arvin, Mas Arvin tadi,
kalau kita tuh tidak boleh menyerah. Tapi pesan yang penting yang saya sampaikan itu adalah dimanapun kalian berada, tetap ingatlah Allah gitu. Baik, itu pesan yang sangat mendalam ya, sangat penting untuk kita semua, untuk anak-anak sama 24, untuk pusat pusada di SD Muhammadiyah 24 Surabaya. Baik, boleh? Iya. Baik, alhamdulillah sahabat 24, senang sekali hari ini bisa ngobrol dengan Mas Arvin dan Mas Rehan. Ya, kita doakan supaya Mas Arvin dan Mas Rehan tetap semangat dan kedepannya cita-citanya tercapai. Amin. Yuk. Baik sahabat 24, jadi itu perbincangan kita sore hari ini di podcast Jumat kali ini. Semoga isi dari podcast kami hari ini bisa menginspirasi sahabat 24 di sana. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum